Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febiana dengan NIM 2201020060 dari kelas akuntansi A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fungsi dari MK Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di sini terdapat struktur jenis-jenis fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi. Fungsi tersendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar terdiri menjadi dua, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional yang terbagi menjadi enam bagian, yaitu yang pertama fungsi polinom, yang kedua fungsi linier, yang ketiga fungsi kuadrat, yang keempat fungsi kubik, yang kelima fungsi bikuadrat, yang terakhir yaitu yang keenam fungsi pangkat. Fungsi non-aljabar tersendiri juga terbagi menjadi empat bagian, yaitu yang pertama fungsi eksponensial, yang kedua fungsi logaritma, yang ketiga fungsi trigonometrik, dan yang keempat fungsi hiperbola. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sebuah fungsi juga dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk, yaitu yang pertama ada variabel, yang kedua ada koefisien, dan yang ketiga ada konstanta. Dua jenis fungsi yaitu fungsi aljabar dan non-aljabar. Fungsi aljabar sendiri yaitu jenis aljabar yang membahas mengenai sistem persamaan linier dan solusinya, vektor, serta transformasi linier. Ekspresi aljabar menggunakan jumlah suku terbatas yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta peningkatan menjadi pangkat pecahan. Fungsi aljabar terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fungsi irasional, yang berarti fungsi yang memetakan himpunan bilangan real tak negatif kepada himpunan itu tersendiri, sehingga fungsi rasional memiliki syarat bahwa fungsi akan terdefinisi apabila nilai di dalam akar tersebut tidak negatif. Dan yang kedua, fungsi rasional, yang berarti fungsi yang dapat didefinisikan dengan fraksi rasional dalam fraksi aljabar sehingga pembilang dapat menyebutnya adalah polinom. Fungsi rasional terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada fungsi polinom, yang berarti fungsi yang mengandung banyak suku atau polinom dalam variabel bebasnya. Dan yang kedua ada fungsi linier, yang berarti fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Oleh karenanya sering disebut juga dengan fungsi derajat 1. Yang ketiga ada fungsi kuadrat, yaitu fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabel adalah pangkat 2, sering disebut juga dengan fungsi derajat 1. Yang keempat ada fungsi kubik, yang berarti fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok atau inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau dari cembung menjadi cekung. Yang kelima ada fungsi bikuadrat, yang berarti fungsi variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Terdapat juga rumus, yaitu Y sama dengan N pangkat X, N lebih besar dari 0. Yang keenam, yang terakhir ada fungsi pangkat, yang berarti fungsi pangkat yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0. Fungsi non-aljabar adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah berhingga operasi aljabar. Fungsi non-aljabar bisa dijumpai dalam hal ini yang terdiri dari fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometrik, dan yang terakhir adalah fungsi hiperbola. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang fungsi non-aljabar. Yaitu yang pertama ada fungsi non-eksponensial, yang berarti variabel bebasnya merupakan pangkat suatu konstanta bukan 0. Yang kedua ada fungsi logaritmik atau logaritma, yang berarti fungsi balik atau inverse dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Dan yang ketiga ada fungsi trigonometrik, yang berarti fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan geometrik. Dan yang terakhir fungsi hiperbolik, yang berarti fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan geometrik.
Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.